Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, dalam berbagai training dan pelatihan pengembangan diri, dalam berbagai buku dan bacaan motivasi yang sering kita baca, kita selalu didorong, kita selalu diminta, kita selalu dituntut untuk mempunyai obsesi dan cita-cita yang tinggi. Dan karena seringkali yang menjadi trainer, yang menjadi motivator dalam pelatihan-pelatihan itu, dalam berbagai buku-buku motivasi yang kita baca, seringkali mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak, ya mungkin kebanyakannya tidak terlalu meyakini adanya kehidupan akhirat, sehingga ketika kita didorong untuk mengejar cita-cita dan obsesi yang tinggi itu, maka cita-cita dan obsesi yang tinggi itu seringkali adalah cita-cita dan obsesi yang identik dengan keduniaan. Seringkali identik dengan kehidupan kita di dunia saja. Cita-cita yang bernuansa duniawi, motivasi yang bernuansa duniawi, kita didorong dengan motivasi-motivasi, dengan inspirasi-inspirasi, dengan kisah-kisah inspiratif yang tanpa kita sadari membatasi jangkauan pikiran dan obsesi kita hanya pada kehidupan dunia ini. Seringkali motivasi-motivasi itu, termasuk para motivatornya, dalam tanda petik menjebak kita dalam obsesi-obsesi kecil yang bernama dunia, dalam capaian-capaian dunia, dalam capaian-capaian yang sifatnya material, ya, mempunyai omset sekian miliar atau sekian triliun, mempunyai koleksi properti yang berlimpah, ya, mempunyai simpanan emas ya sekian kilogram, mempunyai perusahaan dan anak-anak perusahaan yang bertebaran di mana-mana. Meskipun kemudian pada sebagian kita obsesi-obsesi keduniaan itu seringkali dibungkus dengan balutan yang terkesan sangat religius, dibungkus dengan balutan agama, dibungkus dengan balutan akhirat, di mana sebagian kita yang Muslim sering mengatakan bahwa ya sekarang saya fokus untuk berbisnis agar kemudian saya bisa bersedekah dengan sebanyak mungkin. Tetapi kenyataannya dan faktanya, kesibukan kita dengan obsesi-obsesi dunia itu justru menjadi alasan bagi sebagian kita untuk tidak lagi memperbaiki ibadahnya, untuk tidak lagi lebih banyak menghabiskan waktu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak lagi menghadiri majelis-majelis ilmu dengan alasan bahwa saat ini saya akan fokus lebih dahulu selama sekian tahun untuk membesarkan bisnis ini, untuk mencapai omset tertentu, dan setelah itu saya akan fokus untuk beribadah, saya akan fokus untuk menuntut ilmu, dan seterusnya.
Meskipun kemudian itu tidak pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi karena yang terjadi selanjutnya adalah bahwa kita terus merasa haus dengan dunia, kita terus merasa haus dengan obsesi-obsesi keduniaan kita, meskipun sesekali kita membalut obsesi itu dengan balutan-balutan agama agar terkesan bahwa meskipun kita berbisnis, kita tidak melupakan kehidupan akhirat. Dan itu sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya ingin mengutipkan untuk Anda satu penggalan nasihat yang pernah dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya di sini saya baca, qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, alaika bil matalibil adiyati wal maratibis samiyati. Engkau harus mengejar al-matalibil aliyah, cita-cita yang tinggi, wal maratibis samiyah, dan kedudukan yang mulia. Engkau harus mengejar cita-cita yang tinggi dan mengejar kedudukan yang mulia. Sebagai seorang muslim, pada dasarnya agama kita selalu mendorong kita untuk mengejar cita-cita yang tertinggi, untuk mengejar kedudukan dan level yang semulia-mulianya kedudukan. Tetapi seperti apa cita-cita yang tinggi itu menurut Ibnu Qayyim? Seperti apa kedudukan dan level yang mulia itu menurut Ibnu Qayyim? Beliau mengatakan bahwa yang dia maksud dengan cita-cita yang tinggi dan kedudukan yang mulia itu adalah cita-cita dan kedudukan mulia allati yang la tunalu illa bi ta'atillah, yang tidak dapat diraih illa kecuali bi ta'atillahi, dengan melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. So, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan kepada kita satu perspektif baru, satu cara pandang baru tentang melihat seperti apa sebenarnya cita-cita dan kedudukan yang harus kita kejar itu. Bahwa kita harus punya cita-cita yang mulia, harus bercita-cita mendapatkan kedudukan yang tinggi, tetapi cita-cita mulia dan kedudukan yang tinggi itu yang dimaksud oleh beliau adalah cita-cita dan kedudukan yang hanya bisa diraih dengan memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa Anda sudah bisa membayangkan cita-cita apa gerangan, kedudukan apa gerangan yang hanya bisa didapatkan dengan ketaatan kepada Allah. Itu tidak lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga hanya bisa diraih dengan memperbaiki kualitas hubungan kita, memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga dengan segala keindahan, dengan segala kenikmatan, dengan segala keabadian, dengan segala kegembiraan, dengan segala kebahagiaan yang Allah telah siapkan di dalamnya. Itulah cita-cita dan kedudukan tertinggi yang harus dikejar oleh seorang muslim. Dan itu tidak bisa diraih kecuali sekali lagi dengan memperbaiki
kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Ibnu Qayyim mengatakan, fa innallaha azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla qada, telah menetapkan, telah memutuskan, alla yunala ma indahu illa bi ta'atihi. Allah telah menetapkan bahwa tidak mungkin diraih apa yang ada di sisinya, apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di sisinya, illa bi ta'atihi, kecuali dengan selalu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menutup ungkapan ini dengan mengatakan, wa man kana lillahi kama yurid, kana Allahu lahu fawqa ma yurid. Wa man kana lillahi kama yurid. Siapa yang hidup di dunia ini untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini sebagaimana yang Allah kehendaki. Bukan hidup di dunia ini seperti yang kita kehendaki. Karena sebagian orang merasa bahwa dia sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebenarnya dia sedang mengikuti apa yang menjadi kecenderungan dirinya sendiri. Tetapi dia tetap merasa bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya dia hanya sedang mengikuti kecenderungan pribadinya. Karena itu di sini Ibnu Qayyim mengingatkan kita bahwa siapa yang hidup di dunia ini karena Allah dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, mengikuti apa yang Allah inginkan, balasannya adalah kanallahu lahu fawqa ma yurid. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya melampaui apa yang ia inginkan, melampaui apa yang ia cita-citakan, melampaui apa yang ia khayalkan, melampaui apa yang selama ini ia obsesikan. Allah Subhanahu wa taala selalu menyiapkan balasan yang jauh di luar persepsi kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan balasan yang jauh melampaui ekspektasi kita. Syaratnya, sahabat-sahabat sekalian, hanya satu, yaitu kita selalu berusaha untuk hidup di dunia ini karena Allah, untuk Allah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kehendak Allah itu ada dua. Ada kehendak yang berkaitan dengan ketetapan-ketetapan hukumnya di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah nabinya. Kita hidup berusaha mengikuti panduan itu. Ketetapan Allah yang kedua adalah ketetapan yang sifatnya kauniyah, yang sifatnya berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Allah menakdirkan kita menjadi seorang bangsa Indonesia, maka kita terima ketetapan Allah yang menakdirkan kita hidup sebagai seorang anak Indonesia. Allah menakdirkan kita hidup sebagai seorang manusia yang berkulit gelap atau berkulit cerah, maka kita terima ketetapan Allah itu dengan penuh keridhaan. Allah tetapkan kita hidup dalam kelapangan, kita terima itu dengan ungkapan syukur. Dan ketika Allah tetapkan kita hidup menjalani kesusahan, menjalani kesempitan, maka kita terima itu dengan kesabaran. Itulah makna kita hidup mengikuti apa yang Allah inginkan. Kita menerima apa yang Allah tetapkan di dalam hukum-hukumnya,
dan kita menerima apa yang Allah takdirkan untuk kehidupan kita, tentu saja dengan catatan tanpa mengabaikan usaha-usaha dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah satu bentuk usaha kita untuk menjalankan ketetapan hukum Allah yang mengharuskan kita untuk tetap berikhtiar. Dan itu sahabat-sahabat sekalian, perbaikilah cita-cita kita, perbaikilah obsesi kita di dunia ini. Kita harus segera melakukan revolusi cita-cita, meluruskan apa yang selama ini kita dengarkan, apa yang selama ini kita baca, apa yang selama ini kita tonton, kita perbaiki, kita luruskan, kita koreksi, agar kemudian cita-cita kita tidak lagi terpenjara dengan apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat di kehidupan dunia ini. Semoga bermanfaat. Kutipan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ini dikutip dari salah satu kitab beliau yang berjudul Tariqul Hijratain pada jilid pertama halaman ke-49. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.